Halo Sobat Hukum, selamat datang di Jangkar Lotup. Di sini kita akan membahas berbagai topik hukum dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Baik Anda seorang mahasiswa hukum, praktisi, atau sekedar penasaran dengan dunia hukum, channel ini adalah tempat yang tepat untuk memperdalam pengetahuan Anda. Yuk simak video kali ini dan jangan lupa subscribe untuk update konten terbaru dari Jangkar Lotup. Oke, untuk kali ini topik yang akan kita bahas mengenai perbedaan pajak, retribusi, dan juga sumbangan. Perlu Sobat Hukum ketahui, selain pajak, ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, seperti retribusi dan sumbangan. Ketiga hal ini sebenarnya adalah pungutan yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Tapi apa sih bedanya? Yuk kita bahas lebih lanjut di video ini. Mengenai perbedaan antara pajak, retribusi, dan juga sumbangan dapat kita lihat dari beberapa pembeda, yaitu mulai dari definisi, tujuan, sifat pembayaran, lembaga pemungut, dan dasar hukumnya. Dari definisi, pajak definisinya adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini ada dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi di sini pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau badan. Pembayaran pajak itu bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Ketika kita membayar pajak, kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Retribusi definisinya adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Definisi ini ada dalam pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan untuk kepentingan individu atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi ini memberikan imbalan secara langsung berupa layanan atau izin. Dan retribusi itu diatur oleh pemerintah daerah dan biasanya digunakan untuk meningkatkan pelayanan lokal. Sumbangan definisinya adalah kontribusi sukarela atau wajib yang diberikan kepada pemerintah atau lembaga non-profit untuk tujuan tertentu. Dari tujuannya, pajak bertujuan membangun dan memelihara infrastruktur, menyediakan layanan umum, serta membiayai program-program pemerintah. Nah, di sini yang dimaksud dengan membangun dan memelihara infrastruktur adalah bahwa pajak yang dikumpulkan dari masyarakat itu digunakan untuk membangun dan merawat jalan raya, jembatan, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya. Tentunya infrastruktur yang baik itu membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menyediakan layanan umum. Di sini maksudnya adalah bahwa pajak itu digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sanitasi. Kemudian membiayai program pemerintah. Nah, di sini pajak juga digunakan untuk mendanai program-program pemerintah seperti bantuan sosial, program lingkungan,
dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Retribusi tujuannya membiayai penyediaan layanan atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Nah, di sini yang dimaksud dengan membiayai layanan khusus adalah bahwa pemerintah daerah itu memungut retribusi untuk layanan khusus yang disediakan untuk individu atau badan, seperti retribusi parkir, retribusi kebersihan, dan retribusi penggunaan fasilitas umum lainnya. Kemudian, retribusi juga mendukung operasional fasilitas. Artinya bahwa retribusi yang dibayar oleh masyarakat itu membantu menutupi biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas yang digunakan, memastikan layanan tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Kemudian, retribusi juga dapat bertujuan untuk peningkatan layanan lokal. Artinya bahwa dana dari retribusi itu juga seringkali digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan lokal seperti peningkatan fasilitas parkir, kebersihan kota, dan infrastruktur lokal lainnya. Sumbangan tujuannya mendukung program-program atau proyek-proyek tertentu yang diinisiasi oleh pemerintah atau lembaga non-profit. Di sini mendukung program sosial maksudnya adalah bahwa sumbangan sering digunakan untuk mendukung program-program sosial seperti bantuan kepada korban bencana alam, penyediaan makanan bagi yang membutuhkan, dan juga dukungan untuk anak-anak yatim. Kemudian, sumbangan juga dapat bertujuan untuk proyek-proyek khusus. Nah, di sini artinya bahwa sumbangan juga dapat digunakan untuk proyek-proyek khusus seperti pembangunan rumah ibadah, fasilitas pendidikan, atau proyek lingkungan seperti penanaman pohon. Kemudian, peran lembaga non-profit. Nah, di sini banyak lembaga non-profit yang bergantung pada sumbangan untuk menjalankan program-program mereka. Sumbangan tersebut itu membantu lembaga-lembaga non-profit tadi untuk terus beroperasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Berdasarkan sifat pembayaran. Pajak sifat pembayarannya itu adalah wajib dan rutin, tidak tergantung pada penerimaan manfaat langsung dari pemerintah. Nah, di sini yang dimaksud dengan wajib dan rutin adalah bahwa setiap individu atau badan yang memenuhi syarat hukum wajib membayar pajak secara berkala, secara berkala. Misalnya setiap bulan atau setiap tahun. Sedangkan di sini tidak ada manfaat langsung, artinya bahwa meskipun itu pajak dibayar secara rutin oleh si pembayar pajak, tetapi si pembayar pajak tidak menerima manfaat secara langsung. Karena apa? Karena pajak yang digunakan pajak itu digunakan untuk keperluan umum seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan juga pendidikan. Contohnya seperti seorang karyawan yang membayar pajak penghasilan setiap bulan dari gajinya, atau sebuah perusahaan yang membayar pajak perusahaan setiap tahun. Nah, itu manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Untuk retribusi, sifat pembayarannya itu dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah. Nah, di sini yang dimaksud dengan dapat dipaksakan dan bersifat ekonomis adalah bahwa retribusi itu wajib untuk orang atau badan yang menggunakan layanan atau mendapatkan izin tertentu dari pemerintah. Jadi hanya dikenakan kepada mereka yang memanfaatkan layanan atau izin tersebut. Nah, dan biasanya pembayarannya ini sifatnya hanya sekali atau tergantung pada penggunaan layanan. Seperti contohnya membayar retribusi parkir saat menggunakan tempat parkir umum. Nah, atau membayar retribusi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Sedangkan sumbangan, sifat pembayarannya itu sukarela, tetapi dapat menjadi kewajiban dalam beberapa kasus
tergantung pada inisiatif atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Nah, di sini bersifat sukarela, artinya bahwa sumbangan itu diberikan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan. Nah, biasanya banyak orang itu memberikan sumbangan itu untuk tujuan sosial, kemanusiaan, atau agama. Kemudian sifat sukarela tadi itu juga bisa berubah menjadi wajib dalam beberapa situasi. Nah, sumbangan dapat diwajibkan oleh peraturan atau ketentuan tertentu. Misalnya, sumbangan wajib untuk pembangunan fasilitas umum di beberapa komunitas. Berdasarkan lembaga pemungut. Pajak, lembaga pemungutnya adalah bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat itu pajak dipungut melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat itu termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan untuk properti perkotaan dan pedesaan. Sedangkan pemerintah daerah itu juga bisa memungut pajak baik tingkat pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten. Nah, ini contoh pajak daerah ya. Itu contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, serta pajak reklame. Retribusi, lembaga pemungutnya adalah pemerintah daerah atau badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah. Nah, di sini pemerintah daerah itu bisa memungut retribusi untuk berbagai layanan publik yang mereka sediakan, seperti retribusi parkir, retribusi kebersihan, dan juga retribusi izin mendirikan bangunan. Sedangkan BUMN atau badan usaha milik negara itu beberapa BUMN itu bisa ditugaskan oleh pemerintah dapat memungut retribusi untuk layanan tertentu. Nah, contohnya seperti PT Kereta Api Indonesia yang memungut retribusi untuk penggunaan fasilitas stasiun kereta. Sedangkan sumbangan, lembaga pemungutnya adalah pemerintah atau lembaga non-profit yang menetapkan sumbangan tersebut. Nah, untuk pemerintah, dalam beberapa kasus itu pemerintah menetapkan sumbangan untuk proyek atau program tertentu. Misalnya sumbangan untuk pembangunan fasilitas umum atau bantuan bencana alam. Sedangkan lembaga non-profit, nah ini banyak sumbangan dikelola oleh lembaga non-profit seperti yayasan, organisasi amal, atau lembaga kemanusiaan. Nah, lembaga-lembaga ini itu mengumpulkan sumbangan untuk mendanai berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Berdasarkan dasar hukum. Pajak dasar hukumnya itu adalah undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, pajak itu diatur oleh undang-undang atau peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, undang-undang ini menetapkan jenis-jenis pajak, tarifnya, serta kewajiban dan hak pembayar pajak. Contoh undang-undang pajak ya, contohnya itu seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai UU PPN, dan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan atau UU PBB. Retribusi dasar hukumnya adalah peraturan daerah atau keputusan pemerintah yang mengatur tarif dan tata cara pembayaran. Jadi retribusi itu ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Nah, peraturan ini itu mengatur tarif retribusi untuk berbagai layanan atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sumbangan dasar hukumnya adalah biasanya didasarkan pada peraturan pemerintah atau perjanjian antara pemerintah dan pihak yang memberikan sumbangan.
Nah, untuk peraturan pemerintah di sini sumbangan biasanya didasarkan pada peraturan atau kebijakan pemerintah yang menetapkan aturan dan prosedur untuk memberikan sumbangan. Dan mengenai retribusi ini juga bisa didasarkan atas perjanjian dalam beberapa kasus ya. Nah, jadi sumbangan itu dapat didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan antara pemerintah dan pihak yang memberikan sumbangan seperti perusahaan atau lembaga non-profit. Nah, contoh pajak. Contoh pajak yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Contohnya adalah pajak yang dipotong dari gaji karyawan setiap bulan atau pajak yang dibayar oleh pengusaha atas keuntungan usahanya. Contoh yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN ini adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa. Setiap kali kita membeli barang atau menggunakan jasa tertentu, biasanya harga tersebut sudah termasuk PPN. Contoh pajak yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti seperti rumah atau tanah. Setiap tahun, pemilik properti itu harus membayar PBB kepada pemerintah daerah. Contoh retribusi. Contoh retribusi yang pertama adalah retribusi parkir. Retribusi ini dikenakan atas penggunaan tempat parkir umum. Jadi, setiap kali kita memarkir kendaraan di tempat parkir tertentu, kita harus membayar retribusi parkir. Contoh retribusi yang kedua adalah retribusi pasar. Nah, ini biasanya pedagang di pasar tradisional itu membayar retribusi kepada pemerintah daerah atas penggunaan tempat di pasar tersebut untuk berjualan. Contoh retribusi yang ketiga adalah retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, retribusi ini harus dibayar oleh pemilik bangunan yang ingin mendapatkan izin dari pemerintah untuk membangun atau renovasi bangunan. Contoh sumbangan. Contoh sumbangan yang pertama itu berkaitan dengan donasi untuk bencana alam. Nah, sumbangan ini diberikan kepada korban bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami untuk membantu mereka mendapatkan bantuan dan pemulihan. Contoh sumbangan yang kedua adalah sumbangan untuk pembangunan sarana publik seperti taman. Sumbangan ini dapat diberikan oleh individu atau perusahaan untuk membangun atau merawat sarana publik seperti taman atau lapangan olahraga di komunitas mereka. Contoh sumbangan yang ketiga adalah sumbangan untuk pendidikan. Sumbangan ini dapat diberikan untuk membiayai pendidikan anak-anak yang kurang mampu, membangun sekolah baru, atau menyediakan beasiswa. Demikian paparan tentang perbedaan antara pajak, retribusi, dan sumbangan di Jangkar Nutup. Semoga penjelasan ini membawa pemahaman yang lebih baik dan membantu Anda dalam mengelola keuangan dengan bijak. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk selalu ikuti konten-konten menarik lainnya di Jangkar Nutup. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.